Halo semua, masih melanjutkan cerita manhwa Star Martial God Technique. Melanjutkan cerita yang kemarin. Langsung saja kita mulai. Panel berpindah ke halaman akademi. Terlihat murid-murid sedang bermeditasi di halaman. Seorang murid berkata, ujian lagi. Aku harap keberuntunganku akan bertahan." Liang Yu berbicara pada teman-temannya sambil tertawa. Bocah itu benar-benar penakut seperti tikus. Tetap saja dia tidak akan mengatakan apa-apa. Hahaha. Tidak mungkin seorang sampah mengkhianati kita. Tiba-tiba ada seseorang berteriak. "Berhenti!" Rupanya itu adalah Ye Xinghe yang baru saja tersadar dari alam bawah sadarnya. Dengan keringat di wajahnya dia berteriak ketakutan. Lalu murid-murid mulai bertanya-tanya dan berkata, "Apa yang terjadi dengan orang itu? Siapa yang tahu? Dia seorang pengecut. Mungkin dia putus asa." Liang Yu melirik Ye Xinghe dan berkata dalam hati, "Ini aneh. Apa anak itu benar-benar takut padaku?" Ye Xinghe berpikir dan berkata dalam hati, "Apa yang terjadi? Terasa seperti aku memasuki dunia lain. Apakah itu mimpi? Tapi terasa sangat nyata." Sang guru pun menghampiri Ye Xinghe dan berkata, "Bocah, jangan membuang waktu. Waktunya pergi." Lalu semuanya bergegas pergi ke tempat ujian. Ye Xinghe pun berdiri bergegas pergi. Lalu tiba-tiba ada seseorang bertanya pada Ye Xinghe, "Apa kau baik-baik saja?" Ye Xinghe hanya melirik lalu pergi tanpa menjawabnya. Orang itu pun berkata lagi, "Tunggu, jangan abaikan aku." Lalu Ye Xinghe menoleh dan berkata, "Kau datang ke sini untuk bersenang-senang denganku. Kalau begitu pergi dan tertawalah. Aku memang digunakan untuk itu." Orang itu bingung lalu berkata, "Kau salah paham. Aku tidak di sini untuk menertawakanmu." Ye Xinghe terdiam lalu orang itu melanjutkan dan berkata, "Jika Nona An ingin aku berlutut padanya, lalu pilihan apa yang aku punya? Kami anggota keluarga cabang tidak punya pilihan lain. Meskipun aku memberitahumu, Nona An sangat baik hati dan tidak akan pernah membuatku berlutut. Kita tidak akan pernah berani untuk melawan keluarga utama." Lalu Ye Xinghe melirik dan berkata, "Orang biasa tidak harus peduli saat dia marah. Tapi kami harus berpikir tentang klan kami terlebih dulu." Ye Xinghe terkejut. Orang itu berkata, "Mereka yang menertawakanmu adalah orang-orang bodoh yang tak punya perasaan dan tak peduli dengan orang lain." Lalu melanjutkan dan berkata, "Itu akan menjadi mudah untuk mengecam Liang Yu. Untuk menahan amarahmu, yang sementara diejek teman-teman sekelasmu, itu membutuhkan keberanian sejati." Lalu orang itu mengulurkan tangannya. Ye Xinghe terdiam. Lalu orang itu berkata, "Aku Lin Hong dari kota Anyang. Maukah kau berteman denganku?" Ye Xinghe pun mengulurkan tangannya. Lalu berkata sambil tersenyum, "Aku Ye Xinghe. Senang bertemu denganmu." Panel berpindah di depan sebuah aula besar di akademi. Terlihat orang-orang berkumpul di luar aula. Ye Xinghe dan Lin Hong kagum dan berkata, "Wow, itu tempat yang besar." Lalu guru berkata, "Kita sudah sampai. Ini tempat kita akan melakukan ujian. Kalian masuklah ke dalam." Lalu sang guru membuka pintu dan mulai memasuki aula bersama murid-murid. Terlihat dalam ruangan yang sangat luas duduk beberapa guru di sana. Ye Xinghe termenung sambil berkata dalam hati, "Apa ini ruang ujiannya?" Terdengar riuh murid-murid berbicara, "Wow, tempat ini besar seperti di tempatku."
Aku terasa sedikit cemas. Ujian apa yang akan dilakukan? Lalu ada yang berbicara dengan sombong. Akademi Bintang Surgawi bukanlah tempatmu rata-rata. Tiba-tiba ada seseorang menepuk meja dengan keras dan berbicara. Tenang, kalian diamlah, ini ruang ujian. Meskipun siswa baru, kalian harus mematuhi peraturan Akademi Bintang Surgawi. Lalu terlihat orang tua berjanggut putih, dia memperkenalkan diri. Aku wakil kepala sekolah dari Akademi Bintang Surgawi. Bermarga Su, yang bertanggung jawab untuk pengujian kalian hari ini. Lalu mulai menjelaskan metode ujian. Dan berkata, di setiap meja kalian ada 7 kristal jiwa merah. Kalian harus merasakan kristal ini dengan pikiran kalian, sehingga kalian bisa menentukan bakat bawaan kalian. Anak-anak yang bisa merasakan 2 kristal jiwa merah lolos menghadiri kelas. Anak-anak yang merasakan 3 kristal memiliki bakat yang bagus. Dan anak-anak yang bisa merasakan 4 kristal adalah seorang jenius. Ujar wakil kepala sekolah. Lalu melanjutkan dan berkata, juga anak-anak yang sensitif terhadap 3 atau lebih kristal jiwa bisa menjadi murid guru sebagian besar di akademi. Setiap dari mereka adalah kelompok besar, setidaknya lapisan 6 surgawi. Hari ini adalah kesempatan kalian. Jika kalian tidak bisa merasakan kristal jiwa merah, kalian bisa berlatih lebih dengan guru kalian dan mengulang ujian tahun depan, ujar wakil kepala sekolah. Ye Xinghe hanya terdiam cemas. Lalu wakil kepala sekolah berkata pada seorang guru, Kusian mulai ujiannya. Dan dijawab, baik. Guru mulai berteriak dan berkata, 1 meja untuk 1 orang. Seketika murid-murid bergegas duduk. Lalu guru melanjutkan dan berkata, letakkan kedua tanganmu di antara 7 batu kristal jiwa. Dan berusahalah untuk merasakan kehadiran mereka. Tidak perlu cemas. Semuanya akan terjadi secara alami. Semuanya terlihat cemas dan Ye Xinghe bergumam. Seberapa banyak? Lalu semua orang mulai mencobanya. Terlihat seorang murid mencobanya dan ada 3 kristal jiwa menyala. Sontak saja murid-murid terkejut dan berkata, 3, dia merasakan 3 kristal jiwa dengan cepat. Oh, jadi itu kekuatan dari leluhur. Lalu terlihat seorang murid kelelahan setelah menggunakan energinya untuk merasakan kristal jiwa. Lalu guru-guru di aula mulai membicarakannya dan berkata, anak itu memiliki bakat yang bagus, itu akan jadi murid yang bagus. Lalu dijawab, sangat baik, kita bisa menggunakan lebih banyak murid seperti itu. Liang Yu bergumam dan berkata, aku belum pernah melihat begitu banyak orang bodoh dalam satu tempat. Lalu Liang Yu pun mulai mengeluarkan energinya dan mulai merasakan beberapa kristal jiwa, sambil bergumam dalam hati, hari ini aku akan membiarkan kalian melihat kekuatan dari Tuan Muda, ujarnya. Semua murid pun melihatnya. Ye Xinghe terdiam dan bergumam dalam hati, oh, dia bahkan bisa merasakan 3 kristal jiwa. Murid-murid pun berkata, 3 kristal, dia layak mendapatkan gelar Tuan Muda di keluarga bulan gelap. Terlihat Liang Yu masih mencoba lebih dari itu. Dengan keringat yang menetes, Liang Yu berkata dalam hati, hei, aku bisa melakukan lebih baik dari ini. Lalu Liang Yu berteriak, orang-orang terkejut dan berkata, lihat Liang Yu masih melakukannya, kristal berwarna hijau mulai bercahaya, dan Liang Yu masih terus mengeluarkan energinya. Wakil kepala sekolah menatap Liang Yu dengan serius, dan terlihat kristal yang berwarna hijau menyala sempurna. Liang Yu pun bergumam dalam hati dengan terengah-engah, dia berkata,
Aku tidak menduga akan mengeluarkan banyak energi. Murid-murid terkejut dan berkata, Liang Yu merasakan 4 kristal jiwa. Liang Yu hanya terdiam dengan banyak keringat di wajahnya dan bergumam dalam hati, entah bagaimana kristal jiwa kelima tidak menyala, aku bisa merasakan samar-samar kristal kelima. Tapi tidak cukup untuk menerangi itu, bahkan 4 kristal masih terbilang cukup. Tiba-tiba semua orang menoleh merasakan energi yang cukup kuat, seseorang berkata, lihat itu. Terlihat di sana An Suyun berfokus mengeluarkan energinya, Liang Yu menatapnya dan terkejut, An Suyun dapat menyalakan 5 kristal jiwa, guru-guru mulai membicarakannya, hebat, wakil kepala Su Anda harus memberinya pelajaran, langkah gadis itu cukup hebat. Wakil kepala sekolah berkata, Tuan Putri dari kediaman surga abadi sangat luar biasa, 5 kristal jiwa menyala, bakat seperti ini hanya bisa ditemukan dalam 100 tahun. Ye Xinghe melihatnya dengan kagum, lalu Lin Hong tertawa dan berkata dengan sombong kepada Ye Xinghe, itulah kekuatan Nona An dari keluarga utama kami. Ye Xinghe menjadi gugup dan berkata, aku merasa tidak enak badan. Lalu murid-murid mulai mencoba merasakan kristal jiwa, dan bahkan ada yang tidak bisa merasakan satupun kristal jiwa. Lin Hong berkata, sekarang giliran kita Ye Xinghe. Kemudian mereka berdua mulai fokus untuk mencobanya. Lalu beberapa guru mulai memandang Ye Xinghe dan Lin Hong, sambil berkata, dua anak itu dari keluarga cabang. Lalu guru yang lain menjawab sambil tertawa, anak keluarga cabang pasti cukup buruk. Lalu guru yang lainnya membenarkan dan berkata sambil menatap ke arah Lin Hong dan Ye Xinghe, aku setuju, mereka pasti memiliki kekuatan yang rendah, jawabnya. Terlihat Lin Hong mulai mencobanya, wakil kepala sekolah berkata, ya, siswa berbakat biasanya berasal dari keluarga utama, tapi itu tidak selalu terjadi. Lalu terlihat 3 kristal jiwa bercahaya di meja Lin Hong, dengan senang Lin Hong berkata, aku merasakan 3 kristal jiwa, Ye Xinghe aku berhasil melakukannya. Lalu Lin Hong melihat ke arah Ye Xinghe dan bertanya, Xinghe bagaimana denganmu? Ye Xinghe hanya terdiam menatap kristal miliknya, dan terlihat tidak ada satupun kristal yang bercahaya. Lin Hong terkejut, tak ada satupun kristal yang bercahaya. Ye Xinghe terdiam dengan wajah yang dipenuhi keringat. Ye Xinghe apa yang terjadi? Kenapa tidak ada respon? Ye Xinghe hanya terdiam dengan wajah kecewa, lalu Liang Yu tertawa. Ye Xinghe masih terdiam tanpa kata. Lin Hong menatap Liang Yu dengan kesal, lalu Liang Yu tertawa keras dan berkata, Ye Xinghe, kau benar-benar tidak berguna, bahkan tidak ada satupun kristal jiwa yang menyala. Aku hampir mati karena tertawa. Wakil kepala sekolah hanya menatap Ye Xinghe dan bergumam, ini aneh. Lalu guru-guru yang lain pun berkata dengan tatapan sinis, aku sulit memahami ini, aku tidak pernah melihat yang seperti ini, dia bahkan tidak bisa menginduksi inti kristal jiwa. Terlihat murid-murid menatap ke arah Ye Xinghe, lalu Liang Yu berkata dengan sombong, bagaimana bisa kau masuk ke Akademi Bintang Surgawi? Tidak ada satupun kristal jiwa yang menyala. Pergilah tempatmu itu di peternakan. Ye Xinghe hanya terdiam dengan sangat kecewa. Dan dia bergumam. Bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. Ye Xinghe terlihat sangat frustasi. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Terlihat beberapa bayangan muncul di sekitarnya. Banyak ejekan dengan tekanan itu Ye Xinghe hanya terdiam. Beberapa bayangan mengejeknya dan berkata, lelucon apa ini?
Orang ini ingin belajar seni bela diri di Akademi Bintang Surgawi. Ejekan demi ejekan terus terdengar. Lalu Ye Xinghe berteriak, "Tolong diam." Lin Hong pun berkata dengan keras, "Ye Xinghe, tenanglah," ujarnya. Lalu Ye Xinghe menatap dengan wajah yang sangat frustasi dan berkata dengan terbata-bata, "Lin Hong, aku tidak bisa merasakan kristal jiwa." Lin Hong menenangkan Ye Xinghe dan berkata, "Semangatlah, jangan putus asa." Lalu Ye Xinghe menjawab dengan kecewa dan berkata, "Tapi tidak ada satupun kristal jiwa yang merespon." Lin Hong berkata, "Kalau begitu coba lagi." Lin Hong melanjutkan, "Jangan pikirkan orang lain. Jaga perhatianmu hanya pada kristal jiwa. Pertama kau tenangkan hati dan lalu coba lagi." Lalu Ye Xinghe mulai mencobanya dengan perasaan yang masih cemas. Terlihat Ye Xinghe menarik nafas dengan kuat dan mulai mencoba mengeluarkan energinya dengan kuat ke dalam kristal jiwa. Hembusan energi yang kuat keluar dari tangannya. Terlihat orang-orang terpaku melihatnya. Lin Hong terkejut dan berkata dalam hati, "Mengagumkan. Kau mengaktifkan 3 kristal dengan cepat." Liang Yu pun sama terkejut menatap Ye Xinghe. Dan berkata, "Dia benar-benar tegang beberapa waktu lalu. Orang bodoh yang tidak bisa menghitung. Ini membuang-buang waktu kita," ujarnya. Lalu Ye Xinghe berteriak terus mencoba mengeluarkan energinya lebih kuat. Dan terlihat di sebuah meja kristal jiwa yang mulai mengeluarkan cahaya satu persatu. Lalu Liang Yu bergumam, "Ayo kita hitung berapa banyak kristal yang dia dapatkan." Liang Yu mulai menghitung. Lalu dia terkejut melihat ada 4 kristal yang menyala. Lalu Lin Hong berteriak senang, "Xinghe, hebat, kau sudah merasakan 4 kristal jiwa." Terlihat Xinghe menarik nafasnya. Dan masih fokus. Xinghe berkata dalam hatinya, "Aneh, betapa hangat dan nyamannya ini. Aku bisa merasakan semua pori-pori kulit pada tubuhku yang terbuka." Seorang guru berkata, "Ini bakat yang langka. Sepertinya pria tua ini salah menilainya." Lalu wakil kepala sekolah berkata, "Hei, ini sudah sangat bagus. Untuk keluarga cabang, bisa mengaktifkan 3 kristal jiwa. Tapi dilihat dari bakatnya aku terkejut. Tidak terpikirkan dia bahkan bisa merasakan yang keempat." Lalu tiba-tiba Liang Yu berteriak dan berkata, "Kau pasti bercanda. Bajingan ini beruntung. Dia hanya ahli bela diri bintang, bagaimana mungkin dia lebih kuat dariku?" Lalu wakil kepala sekolah berkata, "Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dengan keberuntungan." Dan anak muda itu belum selesai ujarnya sambil menatap serius ke arah Ye Xinghe. An Su-yun menatap Ye Xinghe dengan kagum, terlihat aura yang besar meluap-luap keluar dari tubuh Ye Xinghe. Ye Xinghe masih menutup matanya dan bergumam, "Aku bisa merasakan sepasang kristal jiwa, tapi aku tidak tahu berapa banyak. Aku akan melanjutkan meditasi," ujarnya. Wakil kepala sekolah terkejut dan berkata, "Tekanan itu, mungkinkah ini?" Terpancar aura yang besar dari Ye Xinghe yang sedang bermeditasi. Lalu semua murid terkejut menatap Ye Xinghe, dan terlihat di atas meja Ye Xinghe 6 kristal jiwa melayang di antara telapak tangan Ye Xinghe. Lalu guru-guru pun menatapnya dengan terkejut. Seorang guru berkata, "Apa kedua mata ini menipuku? Apa anak ini berhasil memanggil 6 kristal jiwa?" Lalu wakil kepala sekolah berkata, "Jika bakat 5 kristal jiwa hanya bisa ditemukan beberapa ratus tahun, maka bakat dengan 6 kristal jiwa hanya bisa ditemukan beberapa ribu tahun."
Dari awal mula Akademi Bintang Surgawi, siswa dengan bakat 6 kristal jiwa dapat dihitung dengan satu tangan. Terlihat Ye Xinghe tersentak mendengar orang-orang berbicara, dan mulai membuka matanya. Lalu tiba-tiba Lin Hong berteriak memanggilnya, dan berkata dengan keras, "Kakak Xinghe, kau berhasil melakukannya." Bakat yang mengerikan, ujarnya. Sontak Ye Xinghe terkejut dengan wajah anehnya. Lalu Lan Hong memuji Ye Xinghe. Liang Yu hanya menatap mereka dengan kesal tidak percaya. An Suyun juga menatap Ye Xinghe tanpa kata. Lalu Ye Xinghe masih kebingungan dan bertanya pada Lin Hong, "Lin Hong, kau membingungkanku. Sebenarnya apa yang terjadi?" Lalu Ye Xinghe meminta maaf. Namun Lan Hong berkata, "Xinghe, kau mengaktifkan 6 kristal jiwa. Dalam sejarah kota ini, hanya kaisar yang memiliki bakat lebih tinggi darimu." Lalu Xinghe terkejut sambil berkata, "6 kristal jiwa, aku melakukannya." Lin Hong menjawab, "Ya, 6 kristal jiwa. Lihatlah di mejamu ada 6 kristal jiwa yang bercahaya. Kau masih berpikir kalau aku ini berbohong?" Lalu Ye Xinghe mulai menghitung kristal miliknya, lalu dia terkejut dan berkata dalam hatinya, "Benar-benar 6 kristal jiwa." Terlihat wajahnya sangat sedih dan bahagia. Dia berkata, "Dalam hal ini, maka aku masih bisa tetap di Akademi Bintang Surgawi." Lin Hong hanya menatap Xinghe tanpa kata, lalu wakil kepala sekolah berkata, "Oke, ujian berakhir. Tolong kembali ke tempat duduk kalian." Lalu melanjutkan dan berkata, "Seperti yang dikatakan sebelum tes, para master sekarang bisa memilih murid-murid mereka, dan sesuai kesepakatan kami, aku akan memilih 3 murid." Ujar wakil kepala sekolah lalu mulai berdiri dan menatap dengan serius ke arah para murid. Wakil kepala sekolah berkata, "Aku memilih Liang Yu, An Suyun, dan Ye Xinghe." "Xinghe, kau dengar itu? Kau dipilih menjadi murid wakil kepala sekolah." Lalu Lin Hong menjelaskan, menurut kabarnya wakil kepala sekolah Su adalah salah satu dari sedikit orang dalam Akademi Bintang Surgawi yang memiliki budidaya di lapisan 7 alam surgawi. "Masa depanmu pasti akan cerah sebagai murid Su, selama kau berusaha." Sentak Ye Xinghe terkejut dan bergumam, "Apa aku benar-benar orang yang berbakat jenius? Jika benar, lalu kenapa tidak ada satupun kristal yang menyala saat pertama aku mencobanya? Apa surga sedang bermain-main denganku?" Ye Xinghe melanjutkan dan berkata dalam hati, "Selama aku bisa menjadi murid dari wakil kepala sekolah Su, kalau begitu tidak ada seorang pun yang akan berani menganiaya keluarga bulu biruku." Terlihat Liang Yu sangat kesal dan bergumam, "Wakil kepala sekolah Su juga memilih anak itu. Sial." Lalu Nona An berkata, "Selamat, kita akan belajar bersama dari sekarang. Aku mengandalkanmu," ujar Nona An. Ye Xinghe menoleh dan terlihat Nona An tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Dengan wajah yang merah Ye Xinghe menjawab dengan terbata-bata, "Halo, aku mengandalkanmu juga." Tiba-tiba Liang Yu berdiri dan berteriak dengan keras, dan berkata, "Tidak tahu bagaimana sampah sepertimu bisa mengaktifkan 6 kristal jiwa. Tapi di masa depan apa yang penting akan budidayamu? Seorang ahli seni bela diri bintang tidak pernah bisa memiliki budidaya tinggi." Ye Xinghe hanya menoleh tanpa kata. Lalu Liang Yu melanjutkan. Dia berkata, "Dia hanya beruntung saat dia mengaktifkan 6 kristal jiwa. Untuk melihat mana yang benar-benar terbaik dari kami. Ayo kita ulang tes ini." Seseorang menimpali dan berkata, "Ya, itu masuk akal juga." Lalu wakil kepala sekolah Su tertawa sambil berkata, "Hahaha,
kristal jiwa merah berhubungan dengan kekuatan jiwa seseorang. Umumnya ujian pertama adalah hasil akhir bagi seseorang, dengan sangat sedikit pengecualian. Jika seseorang memiliki jiwa yang kuat, maka bakatnya dalam budidaya juga akan menjadi kuat. Tetapi tidak peduli seberapa tinggi bakat yang dimiliki seseorang, dia harus rajin, bekerja keras dalam budidaya untuk menjadi kuat. Kalian semua harus berpikir seperti itu. Terlihat Liang Yu hanya terdiam tanpa kata. Wakil kepala sekolah Su dengan serius melanjutkan. Seni bela diri memiliki 9 level budidaya, di mana yang tertinggi disebut lapisan 9 alam surgawi. Setiap lapisan akan jauh lebih sulit dari lapisan sebelumnya. Beberapa junior kalangan bangsawan sudah melangkah ke alam 1. Beberapa bahkan berada di alam 2. Dan sisanya dari kalian harus melewati ambang pintu dan melangkah ke alam 1. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Instruksi dari master atau guru pasti akan mengajarkan kesabaran untuk menyeberangi ambang batas itu. Pelatihan akan dimulai besok. Hari ini pulanglah. Kusian, kau pergilah antarkan para murid ke penginapan mereka masing-masing. Lalu guru Kusian menjawab sambil memberi hormat. Baik. Lalu Cusian berkata dengan keras kepada para murid, dengan ini, ujian sudah berakhir, praktek pelajaran akan dimulai besok, atur rank kalian, semuanya ikuti aku. Lalu mereka bergegas pergi. Di dalam aula, para guru senior masih mengobrol. Seorang guru berkata, "Selamat wakil kepala sekolah Su, untuk merekrut 3 murid teratas saat ini. Satu dari mereka bahkan memiliki bakat 6 kristal jiwa. Dalam perang yang akan datang di Menara Dewa, Anda pasti akan berhasil melebihi wakil kepala sekolah He." Lalu wakil kepala sekolah Su menjawab sambil tertawa, "Hahaha, saat ini dia hanya mengaktifkan 6 kristal jiwa. Untuk bakatnya dalam budidaya, itu terlalu awal untuk mengatakan apapun," ujarnya. Seorang guru menjawab lagi, "Oh benar juga. Tapi, bakat yang berada di bawah bimbingan wakil kepala sekolah Su, pasti akan menjadi hal yang bagus," ujarnya. Wakil kepala sekolah Su hanya tertawa mendengarnya, lalu terlihat guru botak hanya terdiam menatap dengan tajam ke arah Ye Xinghe.